Hai Sobat OBS. Oke, kali ini kita bakal nge-review alpukat kendil. Kita lihat dari bentuknya dulu ya. Dari bentuknya tuh udah gede, lebih gede dari alpukat biasanya. Dia beratnya tuh bisa sampai 2 kilo, 1 sampai 2 kilo. Baik, kita lihat dalamnya. Dia warnanya kuning guys, kuning banget. Terus kita cobain. Bentar, dari dagingnya tuh tebel banget, nggak kayak alpukat biasanya ya. Kalian yang suka ngejus pasti ini jadi banyak banget. Kalau sekali di jus nggak bakal habis. Kita coba dulu. Ini termasuk yang enak sih, beneran. Terus teksturnya tuh creamy. Terus ada rasa menteganya. Pokoknya enak, recommended banget buat kalian yang suka alpukat, tapi yang bisa di jus buat beberapa kali gitu. Gede banget soalnya. Ini salah satu alpukat baru satu-satunya yang tak temuin dari sekian yang udah pernah tak makan. Dia tuh nggak ada rasa pahit-pahitnya sama sekali, juga nggak ada yang bikin di tenggorokan tuh kayak gimana gitu. Sebelum ini aku belum pernah mau makan alpukat tanpa susu, makanya ini disediain susu. Jadi buat Sobat OBS, ini bener-bener recommended buat kalian yang pengen makan alpukat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe teman-teman. Jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya teman-teman, supaya selalu mendapat updatean terbaru dari video-video yang menarik, yang menambah wawasan dari Omah Bibit Semar. Oke, ketemu lagi di channel Omah Bibit Semar ya Sobat OBS. Di kesempatan kali ini, di video kali ini saya akan mereview pohon alpukat kendil. Nah, ngomong-ngomong pohon alpukat kendil atau buah alpukat kendil, nanti saya juga akan sedikit mereview tentang buahnya sendiri ya, alpukat kendil. Ini memang saya sudah berada di kebun nih Sobat OBS. Jadi di kebun kita, ini kita akan mencoba melihat langsung ciri pohon dari alpukat kendil ya. Memang kalau alpukat kendil biasanya tenarnya memang di daerah Jawa Tengah ya Sobat OBS ya. Di daerah Jawa Timur juga ada namanya, hampir mirip dengan alpukat kendil, itu namanya alpukat markus. Tapi kalau yang di Jawa Tengah orang taunya alpukat kendil. Nah, kali ini kita akan mencoba mereview alpukat kendil. Kita akan mencoba langsung mereview pohonnya langsung ya. Oke, ikuti saya Mas kameramen. Nah, ini belusukan lagi. Maaf nih agak jongkok. Nah, ini sudah di sebelah kanan saya ya Sobat OBS. Ini tanaman alpukat kendil ya. Jadi ini kalau usianya sendiri di kebun kita sudah hampir 8 bulan ya. Sekitar 8 bulan, 9 bulan lah ya. Nah, untuk cirinya sendiri Sobat OBS bisa diperhatikan ya. Memang untuk alpukat kendil yang ciri identiknya itu dari daunnya ya. Jadi daunnya itu agak bulat ya, bantet ya. Nah, seperti ini Sobat OBS. Daunnya kan bentuknya seperti ini. Ini hampir mirip kayak daun nangka ya, tapi ini bukan nangka, tapi ini alpukat kendil. Jadi teksturnya dia agak bulat,
bunder ya istilahnya ya, bunder. Nah, ini perlu diketahui sobat OPS, manfaat dari menanam alpukat jenis kendil ya. Di samping buahnya yang besar, nah kali ini saya akan membahas tentang pohonnya dulu ini. Jadi kenapa sih lebih recommended alpukat jenis kendil untuk yang ditanam di kebun? Karena sebetulnya gini sobat OPS, untuk jenis alpukat kendil pada dasarnya memang dia salah satu jenis varian alpukat yang genjah ya. Genjah itu yang masa berbuahnya itu dalam 1 tahun bisa berulang kali sobat OPS. Bisa di antaranya dari bulan Januari, Februari, Juni, Juli, seperti itu sobat OPS. Jadi bisa dibilang genjah. Dan hebatnya lagi untuk tanaman pohon alpukat kendil, maaf salah ngomong ya, alpukat kendil. Ini memang tahan akan hama sobat OPS. Jadi biasanya kan kalau cirinya pohon alpukat kan memang mungkin yang suka membudidaya tanaman alpukat atau pohon alpukat memang nggak senangnya sama ulat bulunya ya. Nah, kalau alpukat kendil ini bisa dibilang anti ulat, anti hama, khususnya ulat ya, hama ulat ya. Jadi kalau ulat kan memang dia akan menggerogoti daun-daunnya sendiri sobat OPS. Ketika daunnya sudah mulai digerogoti sama ulat, otomatis dia akan mempengaruhi hasil produksi buahnya akan menurun drastis, bahkan bisa sampai nggak bisa berbuah. Nah, jenis alpukat kendil ini sangat bagus karena dia tahan akan ulat. Jadi ulat bisa dibilang itu nggak doyan makan daunnya jenis alpukat kendil sobat OPS. Itu yang menjadi nilai plusnya sendiri ya. Jadi dari segi buah dia genjah, dari ketahanan pohon, dari ketahanan daun dia sangat kuat terhadap hama ulat ya, ulat bulu khususnya. Dan untuk kontur daerah yang cocok untuk ditanam untuk jenis alpukat kendil ini sangat adaptif ya, bisa dibilang dia mudah beradaptasi maupun di dataran tinggi ataupun di dataran rendah sobat OPS untuk jenis varian alpukat kendil ini sendiri. Ya, oke, setelah tadi saya mereview pohon alpukat kendil ya sobat OPS. Nah, kali ini saya sudah dengan buahnya langsung. Nah, di tangan kiri saya ini buah alpukat kendil ya. Ya, ini memang saya dapat dari pohon yang usianya sudah 5-6 tahun sobat OPS yang saya pegang ini. Cuma memang untuk alpukat jenis kendil di usia 3 tahun masa tanam itu sudah bisa menghasilkan buah yang cukup lebat sobat OPS. Nah, kali ini saya akan mencoba mereview singkat tentang rasa, ciri khasnya sendiri dari alpukat jenis kendil ini sendiri ya. Ya. Oke, langsung saja. Ini maaf dulu saya jongkok. Saya sudah bawa peso, bawa sendok ya. Ya, jadi gini sobat OPS, untuk perlu diketahui ya, kenapa sih kok bisa dibilang alpukat kendil? Kenapa sih? Nah, itu memang kendil kan istilah bahasa Jawa ya. Jadi alat buat memasak itu kan kendil namanya. Cuma dia kayak piranti buat masak ya sobat OPS. Jadi seperti kayak wajan, terus dandang. Nah, ini kendil. Kalau nggak tahu kendil ya itu kan alat istilah kayak bahasa Jawa kendil. Jadi bentuknya dia besar, bulat. Diumpamakan di seperti bentuk alat buat memasak namanya kendil. Nah, makanya dinamakan namanya alpukat kendil. Oke, jadi untuk alpukat jenis kendil ini sendiri perlu diketahui sobat OPS, untuk harga per kilo ya, ini biasanya harga per kilo itu sekitar 25.000 sampai 30.000, bahkan bisa lebih. Dan untuk beratnya sendiri sobat OPS, alpukat jenis kendil ini untuk berat yang saya pegang ini sekitar 1 kilo. Tapi untuk berat maksimal dia bisa sampai 2 kilo sobat OPS. Jadi kalau belinya per kilo ya paling dapat 1, bahkan lebih dari 1 kilo untuk isi dalam 1 kantong plastiknya ya. Oke, tanpa basa-basi langsung saya akan coba kupas ya. Tidak ada meja ini. Oke, langsung saja. Wah, rasanya seperti apa ya? Mantap ini. Lesehan. Nah, sudah saya belah ya pakai pisau ya sobat OPS ya. Ini saya akan langsung mencicipi rasanya dari alpukat mentega. Alpukat ya, bener, varian mentega alpukat kendil ya. Saya akan taruh salah satu dulu. Ini mohon maaf ya sebetulnya sobat OPS, kematangan alpukat yang saya review ini sebetulnya udah 120% ya. Jadi memang ada kayak
bercak hitamnya sedikit ya, tapi ini tidak jadi masalah, masih bisa kita konsumsi ya. Ini bisa disingkirin dulu ya. Saya singkirkan dulu. Iya. Oke, warnanya cantik ya sobat OBS ya. Ini warnanya kuning. Varian alpukat mentega, dagingnya juga tebel ini ya. Silahkan coba. Jadi dari varian alpukat kendil ini rasanya ya, tekstur daging dia pulen, lembut, gurih, dan tidak berserat sobat OBS. Jadi semisal sobat OBS sering makan alpukat mungkin ada seratnya, nah ini bisa dibilang hampir tidak ada seratnya, 100% daging utuh. Rasanya enak sekali, gurih, pulen, dan kandungan airnya sendiri ini sangat sedikit. Jadi bisa recommended ya kalau buat pecinta alpukat, yang cocok sekali ini kalau dibikin jus. Ini rasanya gurih banget. Ini tanpa saya ada pemanis ya, nggak ada susu, nggak ada gula, ini langsung saya makan. Rasanya bener-bener gurih, pulen, dan tidak pahit sama sekali, dan dagingnya tidak berserat. Mungkin itu saja sobat OBS review singkat pada kesempatan siang hari ini. Jadi semisal sobat OBS barangkali ingin mencoba menanamnya sendiri, ingin mencoba membudidayakan sendiri, kita penyedia bibit ya, bibit alpukat kendil ini kita menyediakan sobat OBS. Jadi sobat OBS bisa kunjungi langsung di alamat Instagram kita di channel Omah Bibit Semar, atau alamat Facebook kita di channel Omah Bibit Semar juga, atau bisa langsung japri ya di kolom ini, kolom deskripsi ya, maksudnya ada nomor HP, WA, nanti bisa japri, bisa tanya-tanya dulu untuk harganya seperti apa. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan sobat OBS. Tetap semangat, tetap selalu berpikir positif. Ingat, karena corona masih belum usai, semoga kita selalu diberikan keselamatan ya sobat OBS ya, dan selalu patuhi protokol kesehatan. Akhir kata dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Omah Bibit Semar.